Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Bijak hari ini. Saya masih ditemani Mas Dian Mulyadi, GM Communication and juga Corporate, Sekretari Dompet Duafa Pusat ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Dian bahwa transparansi sangat dijunjung tinggi oleh Dompet Duafa, pembagiannya juga sudah jelas berdasarkan undang-undang dan juga Al-Quran. Nah Mas Dian, mungkin sebelum kita ke program yang dicanangkan oleh Dompet Duafa jelang Idul Adha 2022 ini, mungkin tanpa menyudutkan pihak manapun Mas Dian, mungkin boleh minta tanggapan Mas Dian sedikit terkait dengan yang ramai sedang dibicarakan salah satu organisasi, kita sebut saja langsung ACT, dan ini dinilai katanya ada kebocoran dana umat yang kemudian dikelola ada sedikit mungkin kekeliruan atau penyelewengan. Mas Dian mungkin sedikit boleh minta tanggapannya. Ya, sebagai sesama aktivis giat kemanusiaan, memang kita dituntut harus sangat profesional, menjaga diri dengan penuh kehati-hatian untuk mengelola dana publik, dalam hal ini dana umat ya Islam terutama ya, untuk bagaimana program kita yang ada di lapangan yang sudah kita rencanakan dengan sangat matang itu bisa terkelola dengan baik, kemudian dana yang didapatkan dari publik itu bisa tersalurkan juga dengan baik. Nah, untuk tata kelola lembaga tentu ini perlu mengacu pada seluruh regulasi. Jadi pihak manajemen dalam hal ini itu harus sangat proven untuk menerapkan regulasi yang diterapkan oleh regulator, dalam hal ini oleh pemerintah NKRI. Nah, maka harapannya apa yang saat ini di publik itu menjadi pelajaran bagi kita bersama, sesama pegiat kemanusiaan, untuk selalu menerapkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian. Dan tentu ini menjadi menjadi pegangan bagi kita bersama bahwa tidak mudah mengelola dana publik, dan juga tentu di balik ini kita harus hati-hati dengan yang namanya gangguan-gangguan atau setan-setan yang berkeliaran. Ya tentu ini bisikan liar yang harus kita antisipasi agar kita bisa tetap selalu terjaga dan lurus atau istiqomah di dalam menjalankan setiap aktivitas kita untuk mengelola dana publik, dan senantiasa melaporkan semua yang kita lakukan kepada publik kembali, sehingga selalu ada yang namanya pengawasan dari pemilik dunia ini itu pasti, pengawasan dari masyarakat sebagai CCTV juga itu pasti terjadi. Maka selain pengawasan dari dua itu, ya pengawasan dari diri sendiri, itu diri. Maka dalam menerapkan semua yang kita lakukan, insya Allah kita bisa menjalankan semua dengan baik dan benar. Itu pendapat saya pribadi, demikian, Mbak. Ya, baik. Ini menjadi warning juga ya untuk teman-teman yang juga bergerak dalam bidang dan juga organisasi serupa begitu. Nah, Mas Dian mungkin boleh sedikit bercerita juga soal program yang kemudian dicanangkan oleh Dompet Duafa menjelang Idul Adha 2022. Ini kaitannya juga dengan transparansi ya, Mas Dian ya, terkait dengan penyaluran hewan kurban dari para donatur dan lain sebagainya, seperti apa, Mas Dian? Ya, kami sejak tahun 94, satu tahun setelah berdirinya Dompet Duafa, memang kami mencanangkan yang namanya program tebal 999 hewan kurban. Itu ya. Kami waktu itu menginisiasi yang namanya revolusi peternakan rakyat. Kenapa? Karena kami melihat banyaknya proses ijon di masyarakat terkait hewan ternak di masa menjelang. Maka dengan adanya program yang kami sebut waktu namanya Ternak Domba Sehat, itu menjadi satu terobosan bagaimana program peternakan rakyat itu kita berdayakan di pelosok-pelosok negeri. Kemudian untuk menjadi pemasarannya, maka kita mengajak masyarakat donatur agar bisa berkurban ke pelosok negeri. Jadi kita menggerakkan ekonominya ke daerah pemberdayaan, jadi ke pelosok-pelosok di titik-titik pemberdayaan. Itu bagaimana kami ingin menggerakkan roda ekonomi dengan program yang akhirnya tahun 97 kita ubah menjadi tebal hewan kurban. Hingga hari ini tebal hewan kurban tetap berjalan di Dompet Duafa dan selalu menjadi contoh untuk yang lain. Program ini adalah program bagaimana pola pemberdayaan secara komprehensif dilakukan. Tentu peternakan tidak bisa hidup sendiri, dia ada pertanian karena akan ada suplai pakan. Bisa hidup kalau tidak ada suplai
obat-obatan, vitamin dan segala macamnya. Kemudian tidak bisa hidup kalau dia tidak ada yang menyerap kotorannya, pupuknya. Maka siklus ini yang dihidupkan di program pemberdayaan itu. Bagaimana pendampingan dan pengadaan bibit itu dilakukan pemberdayaan. Kemudian siklus keduanya adalah pertanian, untuk penyediaan suplai pakannya kita kelola dengan baik, itu menjadi rantai keduanya. Untuk itu dia akan menghasilkan yang namanya limbah, kotoran. Nah, kotorannya itu bisa diserap menjadi pupuk oleh pertanian dan perkebunan. Maka dia siklusnya menjadi hidup. Akhirnya roda ekonominya menjadi berputar. Pada saat masanya datang di Hari Raya Idul Adha, uang dari kota kita bawa ke daerah dalam bentuk tadi menyerap produk-produk hewan tersebut yang sudah siap dikurbankan untuk dipotong dan dikurbankan di daerah mitra atau di daerah pemberdayaan tersebut sebagai salah satu sentra. Kami hari ini sudah membangun dengan menginisiasi pembangunan yang namanya sebagai sentra ternak berbasis pemberdayaan di kurang lebih 12 provinsi ya. Jadi dari mulai Sumatera Utara sampai dengan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Itu kami mengembangkan pemberdayaan peternakan doka, domba kambing dan sapi. Rata-rata berkapasitas kurang lebih 1.500 ekor. Ini bagaimana kami ingin menyampaikan kepada para donatur bahwa program pengelolaan zakat itu bisa dikelola dengan sangat komprehensif, sehingga masyarakat yang tadinya kesulitan itu bisa sedikit lambat laun dia akan tumbuh dan menumbuhkan. Jadi kami punya tagline yang namanya Mustahik Mubtu Muzaki. Bagaimana dia tadinya tangan di bawah menjadi tangan di atas gitu. Jadi tadinya dia berhutang akhirnya jadi peternak sukses atau petani sukses, dia bisa melibatkan lingkaran sekitarnya untuk mengajak semua menjadi komunitas berbasis pengembangan peternakan komunal. Kita sebutnya dengan plasma, peternakan plasma. Jadi ini yang program-program yang kami lakukan di banyak daerah. Nah, menyambut Hari Raya Idul Adha ini, kita sudah siapkan program-programnya untuk menyerap peternakan tersebut di pelosok-pelosok negeri. Makanya kami berani menargetkan agar ternak kurban itu bisa dilakukan menyasar di seluruh provinsi di Indonesia dengan adanya program pemberdayaan di banyak titik tersebut, Mbak. Ya, baik. Ini artinya ada kaitannya juga dengan pemulihan ekonomi, khususnya pasca pandemi COVID-19, Mas Dian. Atau kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun lalu, apakah kemudian ada penurunan ketika kita mengalami pandemi COVID-19 atau seperti apa? Jadi kalau melihat sejarahnya THK ya, kami sebutnya demikian ya, sebagai hewan kurban, sejak tahun 94 itu setiap tahun alhamdulillah trennya selalu meningkat. Di tahun 2020 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kami berhasil mengorbankan hingga 46.000 setara doka, domba kambing. Jadi sapi dikalikan 7 ya, 46.000 nasional dan beberapa negara konflik di luar negeri. Jadi cukup banyak. Nah, di tahun kedua pandemi, di tahun lalu itu 2021, memang terjadi sedikit penurunan di 36.000 sekian hewan doka. Ya memang karena kasus pandemi cukup menyita fokus masyarakat ya, terutama ekonomi masyarakat cukup terdampak. Jadi tapi dengan angka yang cukup besar di angka 36.000 itu sesuatu buat kami. Kenapa? Karena itu angka yang cukup besar. Berarti program pemberdayaan yang ada di pelosok-pelosok itu cukup bergerak ekonomi. Jadi dampaknya yang dirasakan oleh mereka tidak terlalu besar, tapi mereka tetap bisa hidup. Sementara uang dari masyarakat mampu di perkotaan itu tetap bisa digeser hingga ke pelosok-pelosok negeri. Ini yang kami harapkan dan sudah terjadi. Nah, di tahun ini kami menargetkan setidaknya 40.000 setara doka bisa dikurbankan di 30 provinsi. Jadi proses masih berjalan. Kita di hari ini di H-4 dari Hari Raya Idul Adha. Proses masih berjalan, penghimpunan masih bekerja, teman-teman fundraising masih melakukan semua tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kita bisa mengukir senyum-senyum bahagia masyarakat pedesaan, terutama masyarakat di titik-titik marginal dengan nikmatnya makan daging kurban di tahun. Itu harapan kita bersama, Mbak Dea. Baik, saat ini sudah ada berapa yang terkumpul, Mas Dian?
Ya, alhamdulillah hari ini ya kurang lebih sekitar 12 sampai 13 ribu sudah berjalan prosesnya, dan proses masih berjalan terus. Ini angka yang kami siapkan datanya berdasarkan transaksi di lapangan secara real time, jadi bisa langsung terdapat, dan proses masih sangat masih bekerja dengan sangat cepatnya. Mudah-mudahan ini bisa terus menggulirkan kebaikan dari para para perubahan hingga hari fase kedua, sehingga pelaksanaan di lapangan di tempat-tempat mitra itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, Mas Dian, kalau ditanya soal spirit apa yang kemudian dibawa oleh Dompet Duafa, terlebih dalam mungkin program kurban ya pada jelang Idul Adha ini, apa kemudian yang diharapkan dari bantuan-bantuan yang selalu disalurkan oleh Dompet Duafa? Ya, satu, kalau mengenai kebahagiaan kurban, tentu kalau kita bicara yang namanya kurban, ini adalah kita bicara namanya ibadah. Bagaimana dulu Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita hingga hari ini untuk mengorbankan sebagian hartanya. Bahwa di sejarah diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim merindukan anak yang cukup lama, akhirnya Ismail, kemudian pas saat usianya lagi bagus-bagusnya diminta oleh Allah untuk dikurbankan. Ini menjadi satu perintah bagi kita, bagaimana kita menaati Allah dan Rasulnya. Nah, dari perintah inilah yang kita cermati sebagai ibadah, maka kita lakukan program ini. Jadi memang program kurban ini program ibadah, bagaimana kita memfasilitasi mereka-mereka yang mapan dengan rezeki yang berkecukupan untuk bisa membagikan sebagian rezekinya kepada masyarakat yang prasejahtera, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga pemerataan ekonomi, pemerataan distribusi daging itu bisa dilakukan secara sinergis dan secara komprehensif. Ekonomi berputar, daging pun bisa dirasakan, nikmatnya bisa terasa oleh semua. Pekurban bisa menerima laporan dengan baik dan benar. Dia bisa senyum karena semua yang dilakukan oleh Dompet Duafa itu benar-benar dilakukan secara transparan. Jadi data-datanya sampaikan secara transparan kepada para donatur. Nah, di satu sisi para penerima daging itu akan tersenyum dengan bahagia karena menikmati enaknya makan daging di tahun ini. Jadi, dan kami menyiapkan semua format laporan dengan detail, Mbak Dea. Jadi semuanya insya Allah terpaparkan dengan detail di semua kanal komunikasi kita. Baik, ditutup sampai kapan kemudian para donatur yang ingin masih bergabung pada Dompet Duafa untuk menyalurkan kurbannya? Kalau ini kan karena kita berhubungan dengan pihak ketiga ya, seperti misalkan perbankan, kemudian juga di e-commerce, itu tentu ada berbeda-beda ya. Jadi kalau dengan perbankan kami menutup transaksi itu di H-2 atau di hari Jumat, tepatnya tanggal 8 jam 12 siang. Itu di semua kanal perbankan ditutup. Kenapa? Karena bertepatan besoknya dengan jatuh Sabtu Minggu. Ini untuk menghindari terjadinya laporan. Kemudian di kanal-kanal retail seperti di counter-counter, di mall-mall, itu kita tutup di malam. Ya, baik, pemirsa Sultan TV, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat bagaimana dan apa saja pertanyaan yang serta dalam kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan. Nanti kita akan hubung kembali dengan Mas Dian Mulyadi selaku GM Communication and Corporate Secretary Dompet Duafa. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.